kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih-Nya dan cinta yang begitu besar dalam hidup kita di sepanjang malam. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita siapkan hati kita menyembah Dia sebentar saja. Kita masuk dalam hadirat-Nya, menikmati kasih-Nya. Sebab penyembahan adalah kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan telah Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami bisa bersama-sama memuji-Mu, memuliakan nama, meninggikan Engkau di atas segala. Bapa, kami mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menguduskan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami benar-benar kudus dan benar-benar berkenan di hadapan-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap menyembah. Amin. Mari kita menyembah Bapak Ibu Saudaraku. Jangan ada yang berdiam diri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas perbuatan-Nya yang ajaib. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Hatiku bersyukur mengenal Tuhan. Hatiku
mulut bibir kita yang terbaik dan lubuk hati kita. Itulah sebabnya Tuhan menuliskan Yohanes 14 bahwa Tuhan menghendaki penyembah-penyembah benar, penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Siapakah itu? Kita semua yang mau menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita menyembah Dia. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakanku melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih mengelilingi hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Kudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengelilingi hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Kita angkat pujian dari awal, Bapak Ibu Saudaraku. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalirkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh kuasa darahnya yang kudus, Ia telah menyelamatkan hidup kita. Ia telah menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita dikuduskan, kita disucikan, kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mempermudah agar kita bisa bertemu dengannya setiap saat. Kalau dulu kita dibatasi oleh tirai, kita dibatasi oleh jurang, oleh tirai pemisah, dan juga oleh dosa-dosa kita. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, Allah telah memberikan anaknya yang tunggal sebagai domba Allah, anak domba Allah, untuk mengoyakkan pemisah antara Allah dengan kita. Itulah sebabnya kita bisa masuk dalam hadirat, masuk ruang Maha Kudus setiap saat, masuk ruang Maha Kudus kapan saja Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk itu kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih karena kita bisa bertemu langsung dengan Dia dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, lalu kita menyembah Tuhan. Kita bermazmur, menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan dengan iman saat kita masuk dalam hadirat-Nya, membawa persembahan ke tempat kudusnya Bapak Ibu Saudara, yaitu pujian, yaitu sembah kita. Itulah persembahan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pujian kita. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan segenap hati kita katakan, saat ku masuk ke hadirat, ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Mu menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Sekali lagi dengan iman, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
sekali lagi untuk menyembah Tuhan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu, Kau layakkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sapa dia Bapak Ibu Saudaraku menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudaraku lebih lagi kita menyembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhanku. Haleluya, Yesus, Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik, Bapa sayang. Mari kita sambut firman Tuhan. Ya Yesus baik, Yesus baik, ya Yesus baik, ya
kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami dan sangat baik. Engkau rela mati di kayu salib, itu semua karena kebaikan, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kekuatan kami, dan bukan karena pertolongan yang telah kami lakukan, tetapi murni semua karena kasih-Mu, murni semua karena kebaikan. Tak dapat kami balas Tuhan, tak dapat kami membalas dengan apa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kami tuntun kami, ajari kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Haleluya. Semangat sekali saya hari ini karena bisa selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita buka Alkitab kita, Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Kalau dulu di perjanjian lama, untuk menghadap Tuhan itu kita harus membawa korban bakaran. Itu dari zaman Adam, dari zaman Kain dan Habel, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di mana Kain seorang petani dan Habel seorang peternak. Dua-duanya membawa korban bakaran. Dan inilah cikal bakal kebencian saudaranya Kain terhadap Habel. Karena persembahan Habel itu naik ke atas, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya. Dan itu semua adalah korban bakaran. Baik itu hasil peternakan, hasil ternak dan hasil pertanian. Harus korban bakaran yang terbaik, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun lebih cenderung kepada ternak, ya, yaitu kambing, domba, lembu, burung merpati, burung tekukur, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Setiap orang yang ingin bertemu dengan Tuhan bawa korban bakaran, dan itu pun tidak bisa bertemu langsung karena kekudusan Allah itu sangat-sangat luar biasa. Maka perlu yang namanya imam yang membawa korban bakaran. Jadi ada tirai pemisah. Ada yang memisahkan tempat pelataran dengan tempat kudus. Ada pemisah sehingga kita tidak bisa bertemu. Orang-orang khusus, hanya imam yang bisa masuk ke sana. Dan hari ini kita bersyukur ada dua hal yang digenapi, bukan dirubah. Bukan dirubah Tuhan, tapi digenapi. Yang pertama, apakah digenapi Bapak Ibu Saudaraku? Korban bakaran yang sifatnya sementara, yaitu binatang tadi, telah digantikan oleh Yesus Kristus. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Itu alasannya kenapa Yesus disebut anak domba Allah. Karena dia korban bakaran yang permanen, yang tidak perlu diganti-ganti setiap tahun. Sekali dikorbankan, selama-lamanya pengorbanannya. Itu yang digenapi. Maka kita gak perlu bawa korban bakaran lagi menghadap Tuhan. Dipermudah. Bahasa saya ini ya, dipermudah. Tapi digenapi oleh Allah. Kalau dulu bertemu Allah itu sangat sulit. Bahkan Raja Daud menuliskan, ya, menuliskan siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan. Dia iri. Seandainya Raja Daud hidup zaman sekarang, dan saya tahu dia bisa melihat, dia iri kepada kita. Karena kita bisa masuk ke Rang Maha Kudus, ke gunungnya Tuhan. Karena Yesus sudah menjadi domba Allah.
persembahan kita, korban bakaran kita. Itu yang pertama digenapi. Jadi nggak perlu kita repot-repot bawa domba lagi, bawa korban bakaran lagi kepada Yesus. Kita cukup kepada Allah. Cukup kita bawa nama Yesus saja. Cukup bawa aku pengikut Yesus, kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Kita bawa aku percaya kepada Yesus, kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau dulu nggak bisa. Walaupun bawa domba, walaupun bawa kambing, walaupun bawa lembu sekalian, paling besar, lembu jantan yang paling indah, nggak bisa masuk, harus imam yang masuk. Terus kenapa kita nggak mau bersyukur? Kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Kenapa kita tidak mau menyembah? Kenapa kita tidak mau memuji? Kenapa kita tidak mau meninggikan Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita digenapi. Dan yang kedua, ada tirai pembatas antara tempat Allah Maha Kudus dengan umatnya pelataran. Ada pembatas tirai. Dan itu tidak bisa kita lalui tirai itu. Tetapi karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, dan karena korban yang permanen, korban yang kekal, yaitu Yesus Kristus, tirai itu dipatahkan, terbelah dua. Nanti baca di Matius 27 ayat 50 sampai 52. Tirai itu terbelah dua. Jadi enggak ada lagi batas antara kita dengan Allah. Enggak ada lagi. Sudah ada pemisah tadi sudah dihancurkan. Maka kita bersyukur. Bersyukur hari ini bisa bawa persembahan yang tadinya korban bakaran sekarang menjadi korban syukur. Yaitu dari lubuk hati yang terdalam, dari mulut bibir kita. Ya. Maka jangan ada orang berkata, apa sih itu? Bahasa roh, bahasa roh. Itu ganti dari korban bakaran. Ucapan syukur dari mulut bibir kita, tetesan air mata, kehancuran remuknya hati, itulah ganti korban bakaran. Tapi remuk hati karena merenungkan Yesus ya. Yesus telah mati di kayu salib. Itu maksudnya. Bukan karena banyak persoalan, bukan menangisi beban, bukan menangisi pencobaan, bukan menangisi masalah, bukan. Tapi kita merenungkan Yesus mati di kayu salib. Itulah korban syukur. Itulah korban kita sekarang yang kita bawa kepada Tuhan. Amin. Makanya lagu tadi berkata, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan. Iya. Jadi pujian dan sembah sekarang korban kita. Maka jangan ada yang berdiam diri ketika ada worship, ketika ada penyembahan di gerejamu. Amin. Jangan ada yang berdiam diri, tapi sembah Dia. Engkau Raja mulia, Engkau Raja agung. Engkau Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk kami. Engkau Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk membebaskan kami. Sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia, bermazmur bagi Dia. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita buka Alkitab kita. Jadi kenapa berubah dari perjanjian lama ke perjanjian baru? Bukan berubah. Segala sesuatu yang ada di perjanjian lama dan kita tidak temukan lagi di perjanjian baru, itu bukan karena berubah, ingat. Itu bukan karena berubah, tetapi karena digenapi. Amin.
Amin. Karena digenapi. Ingat satu hal itu. Jangan seolah-olah nanti Tuhan kita itu berubah-berubah. Bukan. Tapi digenapi. Hukum Taurat juga bukan berubah. Bukan tidak ada. Ada sampai sekarang hukum Taurat. Tapi digenapi oleh Yesus. Dan bahkan standarnya Yesus jauh lebih tinggi dari hukum Taurat. Iya, jauh lebih tinggi. Hukum kasih karunia ya, yang kita anggap itu sesuatu membawa orang kemungkinan jatuh ke dalam dosa karena sudah diselesaikan. Kita pikir itu ringan. Enggak, itu lebih berat hukumnya Yesus. Contoh ya, saya kasih contoh. Kalau perjanjian lama melakukan dulu baru berzina. Berhubungan dulu baru berzina. Di hukum Taurat. Tapi di perjanjian baru, yang laki-laki melihat perempuan dan mengingini dalam hatinya, itu sudah berzina. Kan lebih tinggi hukumnya Yesus daripada hukum Taurat. Makanya sekarang banyak laki-laki berzina kan, tanpa disadari. Banyak, apalagi karena TikTok. Berzina itu semua. Harus tengoki aja kerjanya. Apalagi karena media sosial, berzina aja, lihat wanita di sana. Ya. Karena nggak ada lagi sekarang yang tabu di media sosial, semuanya. Ya. Banyak sekarang. Lebih tinggi hukumnya Yesus. Ya. Ada orang memperdebatkan persepuluhan. Ya. Sebenarnya lebih tinggi hukumnya Yesus daripada hukum persepuluhan. Walaupun memang ya gak usah diperdebatkan lah. Itu di media sosial banyak sekali memperdebatkan persepuluhan. Kalau hatimu rindu memberi, beri. Kalau hatimu belum ikhlas memberi, jangan cari alasan. Itu kan untuk pendeta, itu kan memperkaya pendeta. Enggak usah cari alasan. Yang penting hatiku belum memberi, udah selesai. Supaya dosanya tidak tambah. Tapi kan kenyataannya Pak Pendeta benar. Buktinya makin kaya pendeta. Jemaatnya makin miskin. Emang kita tahu pendeta-pendeta yang kita anggap kaya itu, emang kita tahu mereka itu ngapain aja. Siapa tahu mereka memberi tanpa kita ketahui. Tapi Pak Pendeta kan persepuluhan yang ditarik dari Malaki itu kan untuk imam-imam. Sebenarnya persepuluhan itu enggak hukum Taurat. Karena persepuluhan sudah ada di zaman Abraham, sedangkan Abraham tidak zaman hukum Taurat. Dari Adam sampai Abraham itu bukan hukum Taurat, sampai Musa itu bukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu mulai dari Musa sampai ke Yesus. Itu baru zaman hukum Taurat. Nah, sedangkan persepuluhan sudah ada di zaman Abraham. Itu satu. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, hukum kalau kita katakan pun itu hukum Taurat, oke, kita terima. Tetapi perhatikan, tetapi hukum Yesus jauh lebih tinggi daripada persepuluhan hukum Taurat. Kenapa? Kalau hukum Taurat beri 10%. Kalau hukum Yesus apa? Jual seluruh hartamu. Ayo, mau ngikut mana? Ya kan? Hukum Yesus jual seluruh hartamu lalu bagi-bagikan. Hukum Yesus bahkan nyawamu pun engkau berikan. Kalau perjanjian lama masih 10%. Nah, jadi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara di gereja manapun engkau beribadah, kalau hatimu sudah tergerak memberi, beri. Kalau tidak tergerak tidak apa-apa. Karena di zaman Yesus ini kerelaan hati, bukan lagi aturan yang memaksakan. Beda kalau hukum Taurat sebuah aturan yang memaksakan. Harus seperti ini. Tapi hukum Yesus kerelaan hati, pengertian akan firman Tuhan yang mendorong kita melakukan sebuah firman Tuhan. Ya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Karena ini ada perdebatan saya lihat di media sosial mengenai ini. Gak ada habis-habisnya itu. Karena ini masalah memberi.
Ya, ini bukan masalah aturan 10% ke pendeta atau tidak ke pendeta, masalah memberi. Kalau memang engkau tidak rela memberi ke gereja, beri persepuluhan ke orang-orang yang di jalan sana, yang di pinggir jalan. Engkau lihat ada orang miskin, beri persepuluhan ke sana. Kalau memang engkau tidak rela memberi ke gereja, berikan ke panti asuhan, berikan ke yayasan yang mengatur atau menghidupi fakir miskin, kaum duafa, berikan. Kalau memang engkau tidak rela memberi kepada gereja, kalau menurutmu itu untuk pendeta, tidak apa-apa, berikan kepada orang-orang miskin. Supaya hatimu tidak masuk ke dalam perbuatan dosa. Amin. Tapi kalau memang masih gerejamu masih membutuhkan itu, ya utamakanlah gerejamu. Kalau gerejamu masih tahap bertumbuh, ya, gerejamu masih tahap berkembang. Dan walaupun gereja sudah besar, itu juga banyak. Kalau banyak programnya, misalnya ada untuk misi, ada untuk fakir miskin, ya beri juga. Gak usah curiga itu untuk pendeta, itu gak usah. Ya, apa yang sudah engkau berikan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita lagi. Ibaratnya begini ya, contoh. Saya kasih nih sama Bapak Ibu Saudara. Ini saya kasih uang. Entah berapa jumlahnya. Saya kasih. Udah nyampe, saya transfer, nyampe, ya kan? Setelah sampai, saya telepon. Pak, udah sampai uangnya? Bu, udah sampai uangnya? Udah, Pak. Makasih ya, oke. Besok saya telepon lagi. Pak, udah dikemanain uangnya? Ya. Oh, masih di sini, Pak. Masih saya belanjakan beras 1 karung. Oh, masih ada sisa dong? Ada. Sisanya belikan ini aja, Pak ya. Nah, beli ini, beli itu. Sisanya beli ini. Pasti yang menerima juga kesal. Aduh, kenapa aku terima uangnya ini Bapak ini ya? Buat ribet aja nih. Nah, pasti begitu. Tuhan juga begitu. Kalau sudah kita kasih gak usah diurusi. Ini yang lain dari ini bukan, ini lain denominasi ini, enggak satu gereja ini semua ini yang bergabung pada pagi hari ini. Ya, saya hanya kasih arahan saja. Bapak Ibu Saudara terima, puji Tuhan. Belum terima, mari pelajari lagi. Ya, amin, haleluya. Itu perubahan-perubahan yang dibuat Yesus. Bukan berarti apa yang ada di perjanjian lama tidak kita temukan di perjanjian baru. Bukan berarti itu tidak berlaku. Ya, bukan tidak berlaku. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, digenapi oleh Yesus. Dan sekali lagi hukum Yesus lebih tinggi dari hukum Taurat. Cuman bedanya hukum Taurat kita tidak ada penolong. Enggak ada Roh Kudus. Dan di zaman Yesus, walaupun hukum Yesus lebih tinggi, melihat perempuan berzina, ya kan? Itu sangat tinggi. Walaupun di zaman Yesus hukumnya lebih tinggi, bahkan 100 kali lipat lebih tinggi dari hukum Taurat. Tapi ada penolong, ada Roh Kudus yang mengatupkan mulut kita agar mulut kita nggak ngomong sembarangan. Yang menutup mata kita agar mata kita tidak jelalatan melihat yang lain. Ada Roh Kudus. Itu keunggulan kita hari ini. Jadi kalau ada yang berkata seperti ini, ya Pak Pendeta, kita kan masih di dunia, masih hidup di dalam daging Pak Pendeta. Ya tentu kita bisa melenceng dong, karena kita masih di dunia. Enggak, itu hanya alasan. Ada Roh Kudus di dalammu, ada Tuhan di dalammu. Itu intinya. Kalau kita nggak mampu, contoh nih mengampuni, ya, Bu, mengampunilah Bu, agar ibu berkenan di hadapan Tuhan. Kita bilang, oh sakit sekali perbuatannya. Tapi kan Bu, kalau kita udah Kristen, kalau kita udah belajar setia, harus mengampuni. Ya kita kan masih di dunia Pak Pendeta. Kita kan masih di bumi. Jadi gak bisa semua Alkitab itu kita lakukan.
Kalau kita berkata seperti itu, berarti kita mengabaikan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita mengabaikan Roh Kudus yang bernaung di dalam kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita belajar. Kita belajar bagaimana apa yang masih berhubungan dengan apa yang kita pelajari tadi pagi. Ya. Kemarin pagi maksudnya ya. Itu masih mengenai kuasa kebangkitan. Kita buka Alkitab kita. Yohanes 20 ayat 24, Bapak Ibu Saudaraku. Ini masih kuasa kebangkitan. Ya. He is risen, dia telah bangkit katanya ya. Yohanes 20 ayat yang ke-24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Di ayat sebelumnya Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya dalam keadaan takut dan pintu terkunci, Yesus datang dan berkata, damai sejahtera Allah bagimu, shalom bagimu, kata Yesus. Maka ketakutan mereka hilang. Dan Thomas tidak ada di sana. Saya pernah baca buku mengenai Thomas, sangat luar biasa. Walaupun dalam konteks ini ada sesuatu yang negatif, yaitu iman Thomas. Makanya ada ejekan iman Thomas. Kenapa iman Thomas? Karena melihat dulu baru percaya. Itu iman Thomas. Tapi pernah saya dengar ada buku mengenai menulis tentang Thomas yang ini. Dia seorang yang teliti. Dia orang yang benar-benar teliti. Makanya ketika ada berita Yesus hilang, dia keluar. Murid yang lain itu ketakutan. Kenapa ketakutan? Sudah saya terangkan. Karena mereka takut dibunuh orang Yahudi. Orang Yahudi waktu itu kan mengejar pengikutnya. Jadi takut dibunuh. Maka mereka sembunyi. Tapi Thomas tidak sembunyi. Dia mencari tahu tentang Yesus. Di mana Yesus berada? Apakah benar-benar Yesus dicuri? Apakah benar-benar Yesus hilang? Atau jangan-jangan yang lain? Dia cari tahu tentang Yesus. Jadi sebenarnya walaupun ada ejekan iman Thomas, tapi dia memang penasaran tentang Yesus pada waktu kematiannya. Itu inti daripada buku tentang Thomas. Dia penasaran, dia cari tahu. Sehingga ketika murid-murid cerita kepadanya, ya 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan aku melihat bekas paku, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, dia orangnya memang seperti itu. Walaupun ada hal yang dalam secara segi rohani itu sebuah kekurangan, kelemahan. Karena dalam Matius 23 ayat 24 berkata seperti, Markus 11 ayat 23 dan 24
berkata seperti ini. Ya, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang diperkatakannya itu terjadi, maka hal itu terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Kalau dari segi rohani, percaya dulu, baru melihat. Tapi Thomas berbeda, melihat dulu, baru percaya. Walaupun ini ada kelemahan di sana. Ada kelemahan, tetapi perhatikan. Setelah Thomas melihat Yesus, dia berubah. Bahkan Tuhan pakai. Bapak Ibu Saudara. Ayat selanjutnya. Maka ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Nah, kenapa selalu Alkitab menuliskan pintu-pintu terkunci? Di sini Alkitab mau menjelaskan bahwa ada kuasa supranatural. Pintu terkunci, tidak ada jalan, itu maksudnya. Tidak ada jalan. Kalau pintu terbuka, Thomas bisa berkata, ini kayaknya kembaran Yesus ini. Ini bukan Yesus ini kembarannya ini. Karena Yesus sudah mati. Tapi Thomas ada di rumah itu dan sementara pintu terkunci. Ya. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, sama, shalom katanya, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Makanya ketika Yesus naik ke surga, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dengan kata aslinya, shalomku kutinggalkan bagimu. Jadi arti shalom itu damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera. Maka kalau masuk rumah selalu saya katakan, siapapun engkau, dimanapun engkau, karena kalau engkau mengetahui itu saudaramu Kristen, katakan shalom. Ya. Jangan panggil dengan yang lain, hei, di rumahnya kalian, hei. Kan ibu-ibu kan kadang begitu, karena udah begitu kompak ya. Katakan shalom. Apakah nggak terlalu rohani Pak Pendeta? Lebih baik rohani daripada penjahat kan? Nah itu aja jawabnya. Haleluya. Ya. Kita lihat ya, kita lanjut. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu. Perhatikan. Ini luar biasa. Di mana letak luar biasanya? Saya ini sangat-sangat diberkati. Di ayat sebelumnya, di ayat 19 sampai dengan ayat 23, Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid. Kecuali Thomas. Thomas waktu itu tidak ada di situ. Di sana bahkan mengurapi murid-murid. Kecuali Thomas, perhatikan, kecuali Thomas. Dan murid-murid cerita kepada Thomas, kan biasa kan, begitu biasa ya. Murid-murid berkata, sayang sekali kau nggak datang. Ya, kenapa? Yesus datang tadi. Yesus datang. Kan kadang-kadang kan gitu. Yang biasanya teman kita ikut persekutuan, tiba-tiba dia tidak ikut karena satu hal. Aduh sayang sekali kau nggak ikut. Enak sekali tadi firman Tuhan. Sangat memberkati. Kan biasa kan begitu. Mungkin kira-kira seperti itulah murid-murid kepada Thomas. Kau nggak datang, dari Yesus datang. Apa kata Thomas? Aku nggak percaya. Perhatikan. Ini bukti kasih Yesus. Wow. Ini bukti kasih Yesus. Di mana Pak Pendeta? Ini saya tunjukkan nanti.
kalau misalnya begini, ya, kalau misalnya begini, katanya besok si Anu mau datang, katanya dia mau kasih kita bantuan saat kita butuh bantuan. Lalu kita bilang, nggak percaya aku sama itu, nggak percaya aku tuh, apapun ceritanya aku nggak percaya. Sebelum kulihat dikasih uangnya, aku nggak percaya. Sebelum kulihat dia datang membantu, aku tidak percaya. Kalau manusia batinia kita pasti, ini manusia apa yang satu ini ya? Kita udah tulus, kita udah serius, kenapa dia nggak percaya? Biasanya kan begitu. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Tuhan secara khusus datang kembali hanya karena Thomas. Bisa dimengerti? Saya kasih kalimat saya sendiri. Ini kalimat saya sendiri. Tuhan, saya kasih kalimat saya sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalimatnya apa? Tuhan mendatangi secara khusus orang yang tidak percaya. Wow, ini kabar baik loh. Secara khusus Tuhan menampakkan diri untuk orang yang tidak percaya yang bernama Thomas. Maka kalau kita berkata nggak selamat itu, kita nggak tahu. Siapa tahu Tuhan mendatangi dia secara khusus. Nah, itu jahat itu, manusia nggak beres itu. Pasti hidupnya itu nggak akan berubah. Oh, nggak tahu. Siapa tahu Yesus datang mendatangi dia secara khusus. Ya. Yesus mendatangi Thomas, orang yang tidak percaya bahwa Yesus datang, bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dia datangi. Maka kalau engkau ragu seolah-olah Yesus tidak mendatangimu, oh itu salah besar. Itu salah besar. Thomas saja yang tidak percaya didatangi oleh Yesus. Dengan tujuan apa? Agar Thomas ditolong. Agar Thomas selamat. Haleluya. Yuk kita bernyanyi yuk. Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Yesus datangi Thomas walaupun Thomas tidak percaya. Ini kabar baik. Ini kabar baik. Ini kuasa kebangkitan. Kalau dulu orang yang tidak percaya dibenci Tuhan. Kalau dulu orang yang tidak percaya dijauhi Tuhan. Benci Tuhan terhadap orang-orang yang tidak percaya. Lihat, walaupun dia mengasihi bangsa Israel, dia mengasihi bangsa Israel, menyelamatkan bangsa Israel, membawa keluar dari penjajahan. Tapi ketika 3.000 orang tidak percaya, 3.000 orang membuat patung lembu dari emas. Ya. Saya yakin orang-orang Israel gagal paham.
Kenapa gagal paham? Mereka buat patung, tapi yang dibuat lembu. Dan mereka tahu lembu ini adalah persembahan untuk Tuhan. Entah buat apa kayak yang lebih garang, singa. Ini patung lembu disembelih, ya kan? Mereka tidak percaya akan kehadiran Allah. Apa yang terjadi? 3.000 orang mati, dibinasakan. Jadi kalau dulu orang-orang yang tidak percaya itu dibenci oleh Allah. Tapi kalau sekarang orang-orang yang tidak percaya dinantikan Tuhan. Ini kuasa kebangkitan. Ini kuasa kebangkitan. Sehingga orang-orang percaya bisa didatangi Tuhan. Kalau dulu orang yang tidak percaya didatangi Tuhan musnah. Karena sinar Allah itu sangat kudus. Maka kalau mendekat orang yang berdosa, orang yang tidak percaya habis. Tapi sekarang kuasa kebangkitan itu melayakkan kita berhadapan dengan Tuhan. Walaupun tadinya kita bukan orang yang percaya. Makanya sering kita dengar kesaksian, dia bukan Kristen, terlahir sebagai agama yang lain, tapi tiba-tiba menerima Yesus. Kenapa menerima Yesus? Karena aku melihat Yesus. Sama dengan Thomas. Dia gak percaya Yesus itu bangkit. Maka sampai bilang, ku cucukkan dulu jariku ini ke lambungnya. Ini sebenarnya kalimat ejekan. Ya, mana mungkin, ya kan? Kalau engkau melihat ada orang luka, lukanya itu kejam, ya, lukanya itu sangat-sangat mengerikan. Apa kau mau mencucukkan jarimu ke sana? Sakit enggak? Sakit. Nyata enggak? Maka saya bilang ini bahasa Thomas, bahasa yang benar-benar 1000% tidak meyakini Yesus bangkit. Ya. Karena dia pikir, siapa tahu itu yang menyerupai Yesus. Siapa tahu itu bukan Yesus. Makanya dia bilang ke lubang paku dan ke lambungnya, biar benar-benar nyata. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itulah kuasa kebangkitan yang kita pelajari hari ini. Melayakkan kita bertemu dengan Tuhan, melayakkan orang yang tidak percaya berhadapan dengan Tuhan. Kalau dulu hangus, habis. Amin. Haleluya. Kau melayakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Amin. Dia layakkan kita. Dia layakkan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sama-sama, ya, kita sama-sama menikmati kuasa kebangkitan itu. Mari kita lanjut, kita selesaikan sampai ayat 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, sekarang ayat 27 ya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini sebuah anugerah yang besar.
orang yang tidak percaya didatangi oleh Yesus. Dan ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku, aku percaya." Kalau dalam The Passion, bukan lagi The Passion, kalau berita, saya pernah lihat sebuah video tentang Thomas itu, ada kasetnya. Di sana diceritakan bahwa dia itu menangis sejadi-jadinya. Dia mengakui bahwa dia tidak percaya sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, saat dia melihat Yesus itu dan kekudusan itu, membuat dia benar-benar menyadari Yesus bangkit dari kematian. Dan yang terakhir 29, sama-sama kita baca. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Siapakah itu? Kita semua. Kita semua, karena kita tidak melihat Yesus bangkit. Kita tidak melihat dia mati. Kita tidak melihat dia bangkit. Kita tidak melihat dia naik ke surga. Alkitab mencatat, kita, engkau dan saya adalah orang yang berbahagia. Engkau dan saya adalah orang yang berbahagia karena kita percaya walaupun tidak melihat. Amin. Sama-sama ketik di kolom komentar, aku orang yang berbahagia. Ayo ketik di komentar, aku orang yang berbahagia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian dengan iman. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin. Selesai sudah kita belajar tentang kuasa kebangkitan, ada 3 kali ya. Yang pertama, kuasa kebangkitan mempermudah hidup kita. Ya. Dan yang kedua, kuasa kebangkitan membawa kita kembali. Walaupun kita jatuh ke masa lalu setelah mengenal Tuhan, Dia kembali membawa kita seperti Petrus yang mencala ikan, dipanggil Tuhan menjadi mencala manusia. Dan setelah Yesus mati, dia kembali menjadi penjala ikan, tetapi Tuhan mendatangi dia, memanggil dia kembali. Amin. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan. Yesus mendatangi orang-orang yang tidak percaya. Yesus melayakkan kita orang yang tidak percaya berhadapan dengan Dia yang Maha Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah selesaikan kuasa kebangkitan. Besok kita akan belajar mengenai topik yang lain. Biarlah kasih karunia Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya,
dimanapun berada. Mari kita tutup dengan doa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa menyelesaikan firman-Mu mengenai kuasa kebangkitan. Itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena cinta kasih-Mu. Bapa, biarlah kuasa kebangkitan yang telah kami pelajari dari firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Hamba-Mu berdoa buat seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara streaming. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Tuhan melawat mereka. Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas mereka. Damai sejahtera Allah menjadi perlindungan mereka, dan sukacita dari surga menjadi milik mereka dalam nama Yesus. Dan kami mengakhiri ibadah kami saat ini dengan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Terimalah berkat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunan. Pada saat ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung pada pagi hari ini. Seperti biasa, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara, ya. Menyapa Bapak Ibu Saudara melalui kolom komentar. Silakan Bapak Ibu Saudaraku komen kata-kata yang memberkati di kolom komentar, agar saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Nidar Jendrato, haleluya. Selamat pagi Nidar Jendrato, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat semua keluarga. Budi Utomo, selamat pagi Pak Budi Utomo, Tuhan Yesus memberkati. Turukai Herlin, terima kasih telah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga. Ayu Meterena, Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Elis atau Alis ya, Elis. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai Kristus, salam kasih Kristus. Saya coba cek lagi, silakan komen Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Jaming Bit Jaming, Tuhan Yesus memberkati. Lambas Tobing, Bapak Lambas, Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Ya. Janes Ringo-Ringo, selamat bergabung Pak Janes, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibu Muti Manulang tadi bergabung dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Becak Puskesmas, ini Pak Budi nih. Tuhan Yesus memberkati ya Pak Budi. Semangat terus dimanapun berada. Ada tadi Pak Terop kalau tidak salah tadi bergabung. Pak Terop, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Muti, Tuhan Yesus memberkati. Marsaria Nenggolan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada tadi Yudang tadi bergabung dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kolom komentar diisi kata-kata yang memberkati agar saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Suri Naurini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dewi Denada, Tuhan Yesus memberkati. Yuliana Aman Pandi, Tuhan Yesus memberkati.
Boru Panjaitan, Tuhan Yesus memberkati. David tadi, Bapak David bergabung dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dari Indrat juga bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Theodora Matilda Waru, Tuhan Yesus memberkati. Darius Yanipar, Darius Syaupar, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibu Sabina juga biasanya bergabung, tadi bergabung dengan kita, mungkin karena pekerjaan tidak bisa bergabung sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun saya tidak bisa menyapa satu persatu secara detail, tapi saya yakin dan percaya anugerah Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Saya Pendeta Kari Chandra Simanungkalit dari Gereja Betel Roh Kudus Sidikalang. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dengan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa sama-sama menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya damai Kristus menyertai kita semua. Sampai bertemu live streaming nanti malam. Kalau tidak ada halangan, kalau Tuhan mengkehendaki, kita akan live streaming bersama jemaat Tuhan yang ada di gereja kita Sidikalang. Salam damai Kristus dan sampai bertemu kembali juga. Kiranya Tuhan mengkehendaki, besok pagi kita live streaming seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.